Yuk. Eh, Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agung Prasetyo Nugroho dengan NIM 67 2021 077. Nama saya Sebastian Gunawan, NIM 67 2021 085. Oke, di sini kita akan membahas terkait simulasi logik, instruksi dan pengalamatan pada CPU. Jadi kita akan melihat proses simulasi pada CPU. Next. Yang pertama-tama kita akan membahas pengantar terlebih dahulu terkait pengertian-pengertian dan juga komponen-komponen yang ada pada CPU-nya. Yang pertama itu ada ALU. Nah, ALU adalah Arithmetic Logic Unit, yang mana ALU itu adalah bagian penting dalam CPU komputer yang bertanggung operasi matematika. Jadi dalam CPU itu terdapat tiga komponen yang paling penting, yaitu ada ALU, ada CU atau control unit, dan juga ada register untuk penyimpanan. Nah, kalau misalnya yang ALU tadi kan untuk operasi aritmatika, terus yang register itu nanti kita akan bahas lebih lanjut, yang mana secara singkat itu tuh berfungsi untuk tempat penyimpanan. Terus ada juga CU tadi, control unit, itu tuh untuk mengatur alur kerja dalam CPU, eh, untuk mengatur kayak urutan urutan eksekusi dan juga mengontrol operasi keseluruhan dari CPU. Nah, balik lagi ke dalam ALU. ALU tadi kan untuk operasi aritmatika. Nah, operasi aritmatika itu seperti kayak yang dijelaskan di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga operasi logika seperti kayak perbandingan OR, AND, NOT, XOR pada data yang diproses. Ini adalah komponen inti dalam CPU yang untuk melakukan perhitungan dan manipulasi data. Seperti yang saya jelaskan tadi, eh, kemudian ALU itu juga bertugas untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Nah, ALU itu juga sering disebut dengan istilah machine language karena bagian ini tuh mengerjakan banyak sekali instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya. Nah, ALU ini juga merupakan sirkuit CPU berkecepatan tinggi yang bertugas menghitung dan juga membandingkan. Nah, jadi seperti kayak operasi di sini ini kan untuk perhitungan dan juga dalam perbandingan itu. Next. Nah, sekarang kita akan bahas terkait ADDR, Adder. Nah, Adder itu merupakan rangkaian ALU yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan. Di sini Adder itu merupakan rangkaian ALU atau Arithmetic Logic Unit yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan karena Adder itu digunakan untuk memproses operasi matematika. Nah, Adder itu juga sering disebut sebagai rangkaian kombinasional aritmatika. Nah, di sini dijelaskan bahwa adder itu ada tiga, eh, tiga jenis. Yang pertama itu ada half adder, yang mana itu menjumlahkan dua bit. Jadi, kayak misal di sini dari A ke B, A dan B itu. Jadi satu dan tambah satu itu sama dengan satu kosong. Jadi kan penjumlahan antara dua nilai, dua bit. Nah, terus yang kedua itu ada full adder, yang mana ini akan menjumlahkan hanya 3 bit. Jadi, misal contohnya itu ada kayak A tambah B tambah C. Satu plus satu itu tuh samnya itu jumlahnya satu. Habis itu eh, ada si, si Y-nya itu merupakan carry out-nya itu satu. Berarti satu, satu tambah satu itu sama dengan satu satu. Nah, itu untuk yang full adder. Jadi penjumlahan dalam 3 bit ABC. Kemudian yang terakhir itu adalah ada paralel, yang mana merupakan menjumlah banyak bit. Nah, jadi ini bisa kita gunakan untuk menjumlah banyak sekali bit. Contohnya kayak melakukan operasi penjumlahan 8 bit ditambah 8 bit gitu. Itu contohnya. Next.
Nah, shift registers itu adalah jenis register yang digunakan untuk menggeser isi data ke kiri atau ke kanan. Nah, dalam arsitektur dan organisasi komputer, ALU dan juga unit penggeseran atau shift unit ini tadi adalah dua komponen penting yang berperan dalam pemrosesan data dan operasi aritmatika serta logika dalam CPU. Nah, ALU itu bertugas untuk menjalankan operasi aritmatika seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian shift unit itu tuh digunakan untuk menggeser bit dari data yang ada dalam register. Jadi shift kalau misal ALU tadi untuk melakukan operasi aritmatika, sedangkan yang shift itu untuk melakukan penggeseran. Nah, di sini ada beberapa contoh penggeserannya, kayak misal logical left shift. Nah, jadi nanti itu bitnya bakal digeser satu digit ke kiri karena ini menggesernya cuma satu. Jadi dari kayak satunya tuh geser ke kiri, nolnya juga geser, geser, geser terus. Nah, karena yang satu paling kiri itu udah nggak masuk lagi ke dalam ruangan karena udah kegeser, maka itu nanti bakal dihapus. Kemudian karena yang paling akhir itu udah nggak ada isinya, karena kan ini yang paling akhirnya tadi yang LSB-nya itu tadi satu, itu digeser ke nilai kedua paling akhir. Nah, yang terakhir bakalan kosong. Maka kita bakal menginsertkan angka 0 di belakangnya. Nah, itu yang contoh logical left shift. Kemudian yang logical right shift itu kayak kebalikannya. Jadi yang eh, kita menggesernya ke sebelah kanan. Yang LSB tadi digeser lagi ke kanan. Karena yang udah kelas, terus digeser lagi ke kanan, ya berarti dia bakalan hilang karena udah nggak ada lagi ruangan. Yang satunya ini berarti bakalan hilang karena berwarna merah ini hilang nanti. Terus yang nol, nol itu nanti bakal digeser ke LSB menjadi paling akhir. Kemudian berikutnya satu geser, nol juga geser, MSB-nya juga geser ke dua dua digit di depan paling depan. Habis itu karena yang paling depan paling MSB itu juga sekarang udah nggak ada isinya karena udah digeser, maka kita menginsertkan angka 0 untuk menjadi MSB-nya. Nah, itu yang logical right shift. Jadi nanti bakalan yang logical itu kita bakal menggeser-geser, terus kalau misalnya masih ada ruangan kosong bakal disisipkan angka 0. Nah, kalau misalnya yang sirkular itu tuh sama kurang lebih kayak gitu. Cuman kalau misalnya yang angka yang nggak kepake tadi kayak misal angka satu MSB-nya tadi, karena yang ini kan yang circular left shift, yang K1 kan udah nggak kepake nih, karena udah digeser ke kanan, padahal udah MSB, maka akan dipindahkan ke paling belakang. Yang namanya circular kan kayak lingkaran itu, jadi cycle muter. Yang paling depan nanti bakal pindah ke belakang. Terus kalau misalnya yang circular right shift itu juga nanti yang MSB karena udah nggak punya ruangan, kalau misalnya geser ke kanan, maka dipindahkan ke paling depan ke MSB-nya itu kurang lebih. Next. Oh ya, oke, next. Nah, terus eh, tadi di awal sudah saya singgung bahwa register itu merupakan salah satu komponen penting dalam CPU. Karena register itu merupakan tempat penyimpanan kecil yang ada di dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Nah, mereka itu memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi dan digunakan untuk menyimpan operan, alamat memori, dan juga hasil operasi. Nah, jadi register itu tuh merupakan tempat penyimpanan internal yang ada di dalam CPU dan juga merupakan tempat penyimpanan kalau misalnya kita lihat di hierarki ini, register itu berada di paling atas. Karena kenapa? Karena semak register itu merupakan tempat penyimpanan yang paling kecil dan juga memiliki kecepatan yang paling cepat. Jadi di sini kita bisa melihat eh, eh, di hierarkinya semakin tinggi posisinya maka semakin cepat. Dan register menduduki posisi paling atas. Jadi dalam komputer itu register merupakan tempat penyimpanan yang paling cepat, tetapi juga merupakan tempat penyimpanan yang memiliki storage yang paling kecil. Dan juga seperti dijelaskan ini bahwa register itu untuk menyimpan data sementara. Gitu. Next.
Nah, sekarang kita bahas terkait CPU. Yang ini tadi udah dijelaskan di awal-awal, kalau misal CPU, Central Processing Unit, adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi, mengendalikan operasi komputer, dan juga melakukan pemrosesan data secara umum. Nah, komponennya terdiri dari kayak ALU, register, dan juga control unit, dan lain-lain. Nah, di sini ada poin penting bahwa CPU itu tuh merupakan otak dari komputer. Jadi, kalau misal komputernya itu gak ada CPU-nya, atau misalnya CPU-nya itu rusak, maka komputer juga nggak bakal bisa dioperasikan. Kenapa? Karena CPU itu kita yang akan berfungsi untuk mengatur atau juga untuk mengeksekusi instruksi dan juga yang akan mengendalikan jalannya komputer. Jadi kalau misalnya CPU-nya rusak, ketika ada instruksi ya komputernya nggak bakal bisa mengeksekusinya dan nggak bakal bisa jalan karena otaknya nggak ada. Jadi CPU itu merupakan komponen yang sangat penting dalam komputer, terutama dalam mengeksekusi instruksi gitu. Next. Lalu ini adalah simulasi logik. Simulasi logik adalah proses pemodelan perilaku sistem fisikal menggunakan bahasa logika, biasanya dalam bentuk perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mendesain, menguji, dan menganalisis sirkuit digital tanpa memerlukan perangkat fisik. Lalu ini ada proses eksekusi instruksi. Ada fetch, decode, dan execute. Untuk fetch itu, CPU mengambil instruksi dari memori utama atau RAM berdasarkan alamat yang ditunjukkan oleh program komputer atau PC. Lalu decode adalah instruksi yang diambil dari memori, dipecah menjadi bagian-bagian yang terpisah, termasuk opcode dan operand. Lalu execute adalah CPU menjalankan instruksi yang telah dikode. Ini dapat melibatkan berbagai operasi tergantung pada jenis instruksi. Misalnya, jika instruksi adalah operasi aritmatika, CPU akan mengirimkan operan ke ALU untuk dieksekusi. Oke. Lalu ini adalah contohnya. Untuk fetch itu, PC menunjukkan instruksi add X dan Y. Lalu decode operasi matematikanya adalah pengurangan. Lalu dieksekut karena pengurangan, maka 10 dikurangi 5, hasilnya 5. Dan hasilnya disimpan ke Z. Lalu ini adalah operasi mikro. Oke. Organisasi register CPU memiliki 7 register. Dan setiap 7 register dikoneksi dengan 2 MUX atau multiplexer dan membentuk bus A dan bus B. Setiap multiplexer melakukan seleksi satu register atau input data untuk setiap bus khusus. Oke, lalu ini contohnya, misal register 1 itu nilainya adalah 5, register 2 nilainya adalah 3, register 4 nilainya adalah 10, dan register 5 nilainya adalah 7. Lalu CPU mengambil instruksi tambahkan nilai dari register 1 dan 2 atau register 4 dan 5. Maka CPU mengirimkan sinyal pengendali ke MUX untuk memilih antara sumber data dari register 1 dan 2 atau register 4 dan 5. Lalu MUX memilih sumber data yang sesuai dengan sinyal pengendali yang diterima dari CPU, misalnya register 1 dan 2 itu terpilih. Nah, setelah itu CPU mengirimkan instruksi tambah dari nilai register 1 yaitu 5 dan register 2 yaitu 3. Lalu hasil penjumlahannya adalah 8 dan ditulis kembali ke register 3. Seperti itu. Lalu ini adalah arsitekturnya, di mana PC itu adalah program counter atau register khusus yang menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Lalu MAR atau Memory Address Register adalah register yang menyimpan alamat memori yang akan diakses untuk operasi baca atau tulis. Lalu ini adalah MDR atau Memory Data Register adalah register yang menyimpan data yang dibaca dari memori atau data yang akan ditulis ke memori. Lalu ini adalah IR atau Instruction Register adalah register yang menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi.
Lalu ini adalah CU atau control unit, adalah bagian dari CPU yang mengontrol aliran data dan instruksi dalam CPU, serta menghasilkan sinyal kendali untuk mengendalikan operasi internal CPU. Lalu ini address bus Hmm. adalah saluran komunikasi yang mengirimkan alamat memori atau alamat register ke CPU, ke memori, atau perangkat I/O lainnya. Lalu ini adalah data bus, adalah saluran komunikasi yang mengirimkan data antara CPU, memori, dan perangkat I/O. Lalu control bus adalah saluran komunikasi yang mengirimkan sinyal kendali atau sinyal kontrol antara CPU dan perangkat I/O. Lalu ada program memori, memori yang menyimpan instruksi-instruksi program yang akan dieksekusi oleh CPU. Lalu data memori adalah memori yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh program. Nah, setiap komponen dalam sistem berkomunikasi satu sama lain melalui address bus, data bus, dan control bus untuk mengambil instruksi, mengambil atau menulis data, dan mengontrol aliran eksekusi program. Semua langkah ini terjadi dalam siklus clock yang diatur oleh CPU. Oke. Misalnya ada siklus fetch. Itu PC itu mengirimkan alamat instruksi berikutnya ke MAR melalui address bus. Lalu MAR mengirimkan alamat tersebut ke program memori melalui address bus. Lalu program memori membaca instruksi dari alamat yang ditunjuk dan mengirimkannya ke MDR melalui databus. Instruksi yang ada di MDR dipindahkan ke IR. Lalu IR mengirim instruksi tersebut ke CU untuk dieksekusi. Oke, itu adalah siklus fetch. Lalu ada siklus execute. Siklus execute itu CU menganalisis instruksi yang ada di IR. Jika instruksi membutuhkan operasi seperti baca tulis, CO akan mengambil alamat memori dari instruksi dan mengirimkannya ke MAR melalui proses bus. Jika instruksi membutuhkan data dari memori, MAR mengirimkan alamat tersebut ke data memori melalui address bus. Lalu data memori mengambil data dari alamat yang ditunjuk dan mengirimkannya ke MDR melalui data bus. Jika instruksi memerlukan operasi baca, data di MDR akan dipindahkan ke register yang sesuai. Jika instruksi memerlukan operasi tulis, data dari register yang sesuai akan dipindahkan ke MDR, lalu MDR akan menulis data tersebut ke alamat yang ditunjuk di data memori. Jika instruksi memerlukan operasi ALU, CU akan mengirimkan sinyal kendali ke ALU dan operan yang diperlukan akan diambil dari register yang sesuai melalui database. Lalu hasil dari operasi ALU kemudian dikirimkan kembali ke register yang sesuai melalui database. Oke, gitu untuk arsitektur dan penjelasannya. Ya, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.